Ya, shalom, selamat pagi saudara sekalian. Kelihatannya tegang sekali semua. Coba senyum dulu. Puji Tuhan, hari ini oleh anugerah Tuhan kita sungguh mengalami Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan kalau Allah bersama-sama dengan kita, itu hidup tidak pernah kosong, hidup penuh berkat. Kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa, kekuatan tiap-tiap hari kita alami, dan juga penghiburan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam keterbatasan Tuhan memberikan ungkapan, di dalam kekurangan Tuhan pasti mencukupkan. Amin. Puji Tuhan, hari ini saudara kita membuka kembali semester baru 2024-2025 dengan anugerah Tuhan. Kita memang sangat menyadari bahwa tantangan pendidikan teologi memang semakin hari semakin tidak mudah, khususnya pergumulan para pengelola sekolah teologi untuk bisa memenuhi standar minimal setidaknya dari pemerintah. Kita mengetahui bahwa sekolah-sekolah teologi Injili termasuk kita itu lumayan kewalahan untuk bisa memenuhi itu. Tetapi karena keyakinan kita Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka tantangan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu justru menjadi kesempatan untuk kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dalam pergumulan itu. Betul? Tuhan memang mengizinkan kadang dengan luar biasa para murid makan sampai kenyang, 5 ketul roti kecil-kecil, 5.000 orang tanpa melakukan apa-apa, betul ya? Dan Tuhan mengerjakan keajaiban di depan mata mereka. Tidak ada sama sekali peranan mereka. Bahkan salah satu murid mengatakan, mana mungkin 5 ketul roti jelek ya dapat mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Tetapi justru sisanya itu 12 keranjang. Kadang Tuhan mengizinkan hal seperti itu. Tapi kadang-kadang kita diizinkan untuk berdoa kepada Tuhan seolah-olah Tuhan itu betul-betul keep silent gitu ya. Kadang Tuhan juga mengizinkan kita untuk mengalami gelombang khusus seperti para nelayan, para murid itu ya. Para murid Petrus dan teman-teman itu sudah biasa di Galilea. Tapi malam itu betul-betul mereka mengalami gelombang yang tidak dapat ditangani oleh mereka. Yang kita tahu ceritanya, tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka menjadi gopoh dan mencari Yesus. Dan Yesus tidur, bangunkan, dan Yesus bangun. Kalau para murid sudah begitu kacau mengatasi badai, perahu sudah mulai hampir tenggelam. Di saat itu dibutuhkan mata mereka melihat Yesus berdiri. Tidak perlu teriak-teriak, hanya mengatakan diam dan tenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini izinkan saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah memungkinkan bahwa semester lalu kita lalui dengan baik. Ya. Selalu saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat saya kepada semua rekan-rekan staf dosen ya, yang dengan begitu rela untuk mengabdi kepada Tuhan dengan membagikan ilmu dan dedikasi hidupnya
kepada anak-anak kita yang masih muda-muda ini. Tanpa Bapak Ibu semua, sekolah ini tutup. Di dalam kesempatan ini saya sebagai ketua ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan dalam kesempatan ini memohon dukungan untuk berikutnya, supaya semester depan ini pun kita juga bisa diizinkan Tuhan membagi hidup kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang masih muda, yang dari jauh meninggalkan rumah dengan harapan untuk dipersiapkan sebagai hamba Tuhan yang baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa yang lebih senior. Peranan saudara untuk mewujudkan pembentukan hamba Tuhan di tempat ini, para mahasiswa, itu luar biasa. Semester lalu kita sudah bergumul dan fokus khusus untuk perekrutan mahasiswa baru gitu ya. Kita sudah awali 1 semester sebelumnya. Jadi kalau penerimaan untuk bulan mulai Mei Juni, kita Januari sudah mulai ini ya, berdoa, bergumul, sharing untuk menyampaikan rekrutmen ini. Untuk itu atas nama sekolah saya ingin mengucapkan terima kasih. Memang ada beberapa kendala kami dengar, misalnya dari Mentawai, Bapak Hari, Pak Arman, apakah ada kemungkinan dari Mentawai bisa hadir? Bisa Pak ya? Oh puji Tuhan. Dari NTT yang belum hadir. Setahu saya ada 17 mahasiswa Pak ya, baru gitu. Cuma mereka kendala dana untuk datang ke sini karena biaya sangat mahal. Kemarin terakhir kami bertemu dengan Pak Jeff ya, Pak Parman ya, dalam pertemuan summit yang kita lakukan tiap-tiap bulan. Pak Jeff, Bu Jin, kita selalu ketemu tiap bulan ya, untuk memikirkan pengelolaan sekolah ini. Pak Jeff dan Ibu Jin sangat-sangat membantu kita ya. Saya belajar banyak. Pak Jeff ini memang orangnya itu tidak pernah putus asa gitu ya. Saya belajar dan sangat detail-detail apa yang tidak terbayangkan oleh kita. Kita sering biasa berpikir yang besar-besar, kecil-kecil tidak sangka itu mesti dikerjakan detail-detail. Pak Bambang tahu itu. Hasilnya apa? 100 kata ya. Mesti komitmen, mesti konsisten. Saya tadi mendengarkan Pak Tosman khotbah itu kok sangat dijaga hatinya. Saudara sekalian, ini teladan Bapak Pendeta Rusman Christian. Kalau saya bisa share, sekolah kita memang termasuk masih sekolah kecil, masih perlu energi banyak ke depan. Amin. Untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan, sekolah ini menjadi berkat lebih luas bagi Indonesia. Tapi sebetulnya dari sekolah ini begitu banyak alumni telah menjadi ketua sinode, betul Pak ya? Termasuk Pak Eko ini alumni, oke? Di GSP sendiri banyak sekali jadi ketua sinode. Puji Tuhan, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan benar bahwa memang kita betul-betul mesti fokus. Saya terpikir satu kalimat. Sukses masa depan itu selalu merupakan kumpulan dari sukses-sukses hari ini. Benar ya mahasiswa ya? Betul ya? Amin. Kalau saudara tidak memperhatikan jam bel, tak mungkin sukses di masa depan. Betul? Saya pesankan Ibu asrama Ibu Yohana, bel tepat waktu. Sudah dengan bel, jangan tarik satu lagi. Saya menjaminkan itu. Kalau hari ini kita diberkati oleh Pak Ruslan Christian, sudah tahu kesaksian Pak Ruslan ini, betul ya Pak ya? Saya sempat mencicipi Pusbin Pak. Walaupun tidak sekolah di sini, tapi sebulan sekali saya selalu datang ke sini karena ada mahasiswa cantik
yang menarik saya. Adik kelasnya Pak Ruslan, pacar saya dulu Pak, sekarang sudah jadi istri saya. Jadi saya tiap bulan izin Pak saya mau datang dan menikmati persekutuan dengan teman-teman di Pusri waktu itu ya. Ciri khasnya pagi ini sampai sekarang ya, nasi piring hangat sama tempe goreng. Nah saudara sekalian, sungguh-sungguh ini luar biasa. Nanti hari ini ada beberapa masa baru akan didoakan. Tetapi sebelum didoakan, saudara mesti betul-betul tahu apa sih sebetulnya jiwa dari STTI Efrata ini. Fokus kita hanya satu. Kalaupun kita memberi gelar, itu hanya karena kita mengikuti Pak ya, peraturan pemerintah, betul ya Pak Ibu? Tujuan kita hanya satu, supaya setiap alumni ini betul-betul mengerti dia sudah menyerahkan hidup totalnya kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Betul? Seperti Rasul Paulus ya, mempersembahkan tubuh hidup kita, soma kita di misbah Allah hanya untuk satu saja, untuk dibakar habis. Kemuliaan nama Tuhan. Nanti saudara akan memperoleh gelar dari sekolah ini dan kita berusaha untuk itu, memenuhi syarat pemerintah. Tapi sekali lagi itu hanya alam, itu hanya alam. Ya. Supaya apa? Supaya gelar saudara tidak hanya sudah tahu saja, nanti tambah maha tahu. Kalau DPH apa? Ya puji Tuhan. Kita merindukan, memang target kita belum tercapai Pak. Tapi jangan putus asa para teman-teman, staf, dosen, mahasiswa. Kalau hari ini kita puji Tuhan ada 17 mahasiswa baru bisa hadir di tempat kita. Kita doakan. Pak Jas sudah janji untuk menolong transportasi. Jadi kesulitan bisa kontak kita, nanti bisa dibantu. Tapi kita mesti harus punya kerinduan. 17 pemuda ini terlalu kecil. Betul? Untuk pemuda di Indonesia terlalu kecil. Kita doakan, kita gumuli, kita usahakan. Tahun 2025-2026 mesti harus minimal 2 kali lipat. Amin. 17 nanti menjadi berapa? 4. Kita pohonkan Tuhan, kita berdoa. Saat ini saudara-saudara memang kita sedang menghadapi ya sebetulnya pergumulan yang rutin dari sekolah teologi sekarang ini harus terakreditasi pemerintah. Saat ini kita sedang berproses untuk mengajukan reakreditasi kita yang prodi teologi ya sudah memasukkan borang dan sudah beberapa kali revisi ya, masih dalam proses ya, kita berdoa supaya akhirnya Tuhan akan menolong sehingga ada asesmen Bank PT untuk akreditasi. Untuk Pak juga demikian Bapak Ibu ya, kita sedang berjuang untuk memasukkan orang kepada Lambutik, lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi. Dan puji Tuhan sekarang memang PAK itu di akreditasi oleh badan swasta gitu ya Ibu ya, Ibu Indah ya. Dan ada biaya 52 juta gitu ya. Tapi puji Tuhan ya Pak Jas sudah kirim dananya ya, jadi sewaktu-waktu dana dibutuhkan sudah bisa dilakukan. Jadi akreditasi PAK, akreditasi teologi, satu lagi akreditasi itu akreditasi institusi Pak. Ini tidak boleh, tidak harus ada. Tapi menurut Pak Aman katanya untuk memasukkan mengupload borang akreditasi institusi itu minimal 50% prodi harus terakreditasi. Jadi kalau punya 2, salah satunya harus terakreditasi baru bisa mengajukan akreditasi institusi. Itu adalah tantangan-tantangan di depan kita.
kita sedang berproses ke arah itu. Demikian juga S2, Pak Seknar, terima kasih banyak ya, untuk kesediaan Pak Seknar mengelola S2 ini. Juga banyak tantangan, banyak keterbatasan. Tapi sekali lagi kita mau mengandalkan Tuhan, jangan mau membasuh mata kita supaya bisa lebih jernih. Untuk tantangan ini Tuhan menyatakan apa dan Tuhan mengerjakan apa. Itulah sebabnya oleh anugerah Tuhan kita tidak boleh putus asa. Kita mesti harus terus maju. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. STT Efrata ini berkat luar biasa. Betul ya Pak ya? Berkat luar biasa. Ini saya kira di Jawa Timur, menjadi di Surabaya sekitar, menjadi STT yang punya tanah terluas. Menurut betul. Ini hampir 5.000 meter persegi. Ini miliaran tanahnya tok. Jadi ini kita bukan misi. Kita sudah diberi warisan kekayaan lembaga. Ini mesti dikelola baik-baik. Ya. Ini sudah lebih dari cukup untuk pelaksanaan program STT pengembangan. Bangunan-bangunan bisa dikembangkan. Ya. Kalau mau ditingkatkan, saya nggak tahu Pak Hari ini tambahin stos naikkan. Kemarin saya bersyukur sekali. Kita sedang bergumul untuk merenovasi perpustakaan Pak. Dan perhitungan berapa Pak? Dari 1,6 ya Pak? Ya? 1,5 ya, kira-kira lebih Pak, 1,5 M untuk lantai pertama. Dan ternyata kemarin Pak Andre ditanya oleh teman relasi Pak ya, untuk minta dikirimkan anggaran-anggaran dan juga draft market macam-macam. Wah, saya pikir itu puji Tuhan ya. Kita tidak tahu Tuhan bagaimana bekerja, tapi selama ini kita tidak pernah mengelola kebutuhan dana dengan uang yang ada di atas meja. Amin. Kita selalu mengelola itu di dalam iman untuk program apa saja. Kita mesti bangun keyakinan kalau perpustakaan ini kita rindukan untuk direnovasi dan tujuannya hanya satu, supaya anak-anak mahasiswa bisa belajar lebih nyaman di tempat ini. Pasti Tuhan berkati. Amin. Bagi Tuhan tidak ada dana yang terlalu besar. Puji Tuhan. Jadi atas nama Sekolah Tinggi Teologi Injil Efrata, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Pelayanan Efrata. Hari ini hadir Pak Aris ya, Pak Aris sama Ibu Dewi, wakil dari Yayasan. Apakah ada pengurus Yayasan yang lain yang tidak saya sebut? Ya, terima kasih banyak selama ini juga telah bergumul berjuang bersama untuk kelangsungan sekolah ini. Juga terima kasih banyak ini merangkap ini ya. Pak Eko, Pak Pendeta Eko Junianto sebagai Ketua Sinode, juga termasuk pengawas ya Pak, pengawas yayasan, untuk kehadiran Pak Eko ya, untuk terus mendampingi kita di dalam pergumulan kita mengelola sekolah ini. Juga tentu saja tidak ada di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ma Tua Butarjo dan Bukamto yang cukup lama setia untuk bersama-sama dengan kita. Peranannya sangat penting. Oleh sebabnya kita punya iman besar setelah acara ini pasti ada makan. Karena ada dua ibu yang sedang luar biasa di dapur. Terima kasih Mak Bukamto sama Butarjo ya. Ini direkam Pak Ronald, nanti bisa di-share Pak Ronald ya. Terakhir tentu saja pada Pak Islam Christian, terima kasih banyak. Beliau ini bagi saya
pribadi yang selalu menghibur. Pak Rohan ini orang luar biasa. Sungguh, beliau itu pernah 2 periode Pak ya, ketua sinode dari sinode yang termasuk sinode besar di Indonesia, Gereja Kristen Abdi, itu termasuk sinode terbesar di Indonesia. Beliau ini ada 2 kali ketua sinode. Jadi saudara mesti bangga. Ini alumni, dulu bukan belum STTI Efrata, dulu Pusat Pembinaan Rohani, gitu ya. Terima kasih banyak Pak Ruslan, sangat humble, sangat sederhana, dan saya selalu diberkati oleh kehadiran hamba Tuhan, Pak Rohan istrinya. Jadi kalau saya ngomong begini ini ada maksudnya. Maksudnya itu lebih dalam. Ya Pak Eko ya, lebih dalam maksud saya. Kayak STTI Efrata. Kami doakan terus Pak Ruslan. Kayaknya sudah bersedia Pak Eko. Mungkin begitu saja ya Bapak Ibu saudara sekalian. Sekali lagi selamat datang juga kepada mahasiswa baru. Saudara menjadi bagian keluarga besar STTI Efrata. Orang tua saudara adalah para staf, para dosen. Keluarga saudara, saudara-saudara, teman-teman di kamar, teman-teman di sekolah ini. Saudara tidak perlu sungkan untuk bisa sharing dengan kita kapan saja ya. Tidak usah sungkan dengan Pak Sabto. Hari ini Julian mana? Maaf saya tidak bisa menepati janji karena sudah janjian mau jalan-jalan tadi situ. Tapi hari ini saya pikir kok perasaan saya capek. Jadi saya hanya jalan-jalan di rumah. Saya kira itu kita akan saya akan akhiri sambutan ini dan membuka semester ini atas nama Sekolah Tinggi Teologi Injili Efrata Sidoarjo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya membuka semester ini tahun ajaran 2024-2025 dengan segala penyertaan dan berkat Tuhan. Amin.